Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Rosa Nastia. saya Marini Sanjida Fadilisa, saya Stel Lestari, Saya Irfan Fadila. saya Septian Riani. Saya Suci Nurak Malila. Kami akan mempresentasikan model mengenai sistem persyarapan. Adapun untuk pembahasannya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Otak merupakan organ yang pastinya sangat penting pada tubuh karena pada bagian otak dan fungsinya juga sangat berperan aktif terhadap kerja sistem saraf pada organ lain di dalam tubuh. Otak juga memiliki bagian utama yaitu cerebrum atau otak besar dan cerebellum atau otak kecil dan sumsum tulang belakang. Cerebrum merupakan bagian otak yang paling besar. Cerebrum juga dibagi menjadi dua bagian pada sisi kanan dan pada sisi kiri. Pada sisi kanan berfungsi untuk mengendalikan pergerakan tubuh pada sisi kiri, begitupun sebaliknya pada sisi kiri berperan sebagai mengendalikan pergerakan tubuh pada sisi kanan. Cerebrum juga memiliki fungsi atau tanggung jawab yang sangat besar atas banyak proses, yaitu ketika kita memulai atau mengendalikan pergerakan tubuh, ketika kita sedang emosi, berpikir, dan juga menyelesaikan masalah. Cerebrum juga memiliki tanggung jawab atas kepribadian seseorang. Ketika kita terkena trauma pada bagian otak ini, khususnya pada bagian lobus frontal, orang melihat kita itu seperti ada mengalami perubahan pada sikap, emosi, dan juga suasana hati. Cerebrum juga memiliki bagian permukaan luar, yaitu disebut dengan cerebral cortex. Cerebral cortex terdiri dari 4 lobus, yaitu yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal berfungsi untuk mengendalikan bahasa, sebagai fungsi motorik, emosi, dan fungsi kognitif lainnya. Kemudian yang kedua ada lobus temporal. Lobus temporal yaitu berfungsi untuk memahami bahasa, memproses ingatan, dan juga berperan terhadap pendengaran dan menafsirkan informasi visual. Kemudian yang ketiga ada lobus parietal. Lobus parietal berfungsi untuk memproses apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, serta berperan dalam pendengaran dan serta menafsirkan informasi sensorik lainnya. Kemudian yang terakhir ada lobus occipital. Lobus occipital berfungsi untuk menginterpretasikan informasi visual dan juga berisi konteks visual. Dan cerebrum juga terdapat pada permukaan bagian dalam berupa sel saraf yang berselubung atau mielit dan berfungsi untuk menyampaikan informasi pada bagian otak serta sel saraf pada bagian tulang belakang. Baik, di sini saya menjelaskan pons. Pons adalah bagian utama dan terbesar dari batang otak yang terletak di atas medula, di bawah otak tengah. Fungsi pons adalah koordinasi dan komunikasi antara otak besar dan otak kecil. Dalam bahasa Latin, kata pons secara harfiah berarti jembatan. Selanjutnya ada medula oblongata, bisa dilihat. Medula oblongata adalah menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Juga bertanggung jawab untuk beberapa fungsi sistem saraf otonom yang meliputi kontrol variasi melalui sinyal dari katodit dan badan aorta. Depilasi diatur oleh kelompok kemoreseptor. Selanjutnya di sini ada spinal cord, bisa dilihat spinal cord seperti ini. Adalah sumsum tulang belakang, kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang. Tempatnya membentang dari bagian bawah otak hingga punggung bawah. Bagian tubuh yang disebut juga dengan istilah medis medula spinalis ini memiliki peran penting dalam sistem saraf manusia. Dalam fungsi sensorik dari kulit organ dalam dan tulang. Kemudian saraf spinal akan menghantarkan sinyal tersebut ke akar-akar sensorik di otak dan bagian belakang sumsum tulang belakang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sulcus central sulcus. Central sulcus adalah pemisah antara frontal lobus dan parietal lobus. Dan di sini ada Sylvian fissure yang memisahkan antara frontal lobus dengan temporal lobus.
Selanjutnya yaitu neuron. Sel saraf atau yang biasa kita sebut dengan neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab dalam mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian di otak kita. Nah, sebelumnya kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls di tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak maupun seluruh tubuh lainnya. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Seperti yang kita lihat di gambar, akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel, yaitu dari ujung sini sampai ujung sini. Pada bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi itu dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Yang kedua yaitu ada dendrit. Seperti yang kita lihat di gambar, dendrit adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari isoma. Nah, bentuknya yang menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang ketiga yaitu ada nukleus. Seperti yang kita lihat di gambar, nukleus ini adalah sebagai pusat komando atau inti sel saraf yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel baru. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Baik, yang keempat yaitu ada sel inti. Yang disebut badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yang kelima yaitu cuan sel, bisa dilihat merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin atau serubung saraf. Sel cuan membungkus akson beberapa kali hingga membentuk serubung myelin. Sel ini juga disebut sel neurilema. Fungsi sel cuan adalah untuk memperbaiki sel akson yang rusak dan untuk meregenerasi akson. Baik, yang keenam adalah nodus Renfield. Nodus Renfield adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus serubung myelin. Nodus Renfield memiliki diameter 1 mikrometer. Serubung myelin berfungsi sebagai pelindung akson dan pembungkusnya. Tapi serubung ini tidak membungkus secara keseluruhan dan yang tidak terbungkus merupakan nodus Renfield. Nodus Renfield berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls pada akson. Serubung myelin mengisolasi akson dan mencegah ion masuk. Baik, yang ketujuh ada myelin sheath ya di sebelah sini. Coba kita lihat. Serubung myelin adalah pembungkus akson, di mana keduanya dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang bertugas menghantarkan listrik, di mana akson adalah kabel listrik dan myelin adalah pembungkus kabel. Fungsi serubung myelin yaitu melindungi neuron dari kerusakan, mencegah bocornya impuls dan mempercepat jalannya impuls. Dan yang kedelapan ada akson terminal di sebelah sini, seperti kita lihat. Akson terminal adalah bagian akson yang terakhir, dan di sana terdapat celah juga yang disebut dengan sinap. Tugasnya adalah mempertemukan dengan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.